Jadi tadi saya sudah sampaikan itu saya datang dari situ. Tujuannya adalah memberi pengetahuan, pemahaman, dan memberi inspirasi. Jadi ilmunya tidak akan bisa ditangkap semua hari ini atau besok karena ilmunya banyak. Tapi setidaknya Bapak Ibu jadi tahu ya ada yang kayak gini dan bisa cari sendiri. Kira-kira itu target peserta ekonomi kreatif. Ini next saja. Pelaku sudah punya brand, harusnya sudah punya brand. Punya sebagai brandnya kami di Invia. Jadi Invia itu adalah payungnya, umbrella brandnya, company-nya. Tapi ini IP-nya, makanya terus ini IP-nya. Makanya tadi saya tanya Haki, karena kalau kita mau bicara kreatif itu sebetulnya end goal-nya adalah IP, mau nggak mau gitu. Saya memahami belum semua akan mengarah ke IP. Boleh Bu, silakan disampaikan mimpinya itu. Boleh sambil berdiri ya? Nama, usahanya apa, lalu sekarang seperti apa, lalu cita-citanya seperti apa? Selamat sore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak yang memberikan saya kesempatan. Nama saya Tiurlan Anefrida S. Nama usaha saya GKN Jahe Merah Instan. Kita mengolah hasil pertanian seperti buah, daun, rempah menjadi minuman solusi. Kemudian saya ini sebelumnya punya usaha di bidang fashion, yaitu kita menjahit pakaian. Tapi pada saat tahun 2020 fashion itu hancur karena COVID. Kemudian saya beralih enggak. Jadi mimpi itu dibarengi dengan rutinitas kita yang betul-betul kita kerjakan secara rutin ya Pak. Jujur saya bisa dikenal produk saya karena Facebook. Jadi orang bilang dari IG, kalau saya dari Facebook. Jadi mungkin punya masing-masing ya, ada yang IG, kalau dari saya Facebook. Jadi kalau produk saya pernah masuk ke Kajastan, Maputo, itu karena Facebook. Jadi kalau saya bilang saya tiap hari kayak orang gila kalau di Facebook, 3 kali 1 hari. Jadi marketplace itu saya gunakan sangat di Facebook dengan pakai Google Trend. Jadi saya akan setting di mana kebutuhan minuman saya ini dibutuhkan. Misalnya contoh Pak, kayak bunga telang itu sangat dibutuhkan saat ini. Bunga telang itu sangat dibutuhkan, dan terus kemudian rempah itu juga dibutuhkan. Jadi saya berinovasi bagaimana produk di kafe itu bisa menyajikan minuman yang lain dari yang lain. Adalah jenis kuliner yaitu minuman kesehatan. Produk yang saya jual terdiri dari jamu kunyit asam sirih. Harga produk saya berkisar 12.000 untuk yang botol kecil itu dengan isi 200 ml. Kemudian untuk yang 1 liter itu Rp55.000. Manfaat produk atau jasa yang saya jual adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Konsumen yang saya targetkan untuk membeli produk saya adalah perempuan dengan rentang usia 25 hingga 60 tahun. Saya menjual produk saya, penjual produk keripik kentang rempah, dan juga ada aneka macam frozen food. Berdiri sejak tahun 2020 di saat pandemi. Nah, di situ saya mengalami peningkatan penjualan di keripik kentang rempah untuk cemilan-cemilan di rumah ya, khususnya untuk yang work from home. Nah, saya sih untuk mengembangkan ya, salah satunya ingin belajar dari hal-hal seperti ini, tergabung bersama yang lain, tukar pikiran, berkolaborasi, dan belajar dari saya. Baik, terima kasih. Dengan cerita sepertinya bisnis kita bisa kemana-mana, ya kan? Jadi kalau kita tidak menceritakan, siapa lagi yang akan menceritakan? Setuju ya Bu Ibu ya? Bapak-bapak, oke. Saya Bicraft itu berdiri 2020. Tapi sebelumnya 2018 saya sudah mendaftarkan NIB saya, hanya saja itu produknya berbeda. Jadi 2020 saya lihat trennya berbeda, saya yang masih
labil gitu ya, seperti ABG. Jadi saya berubah untuk mengolah tali. Tapi makin kesini ternyata tali itu punya limbah, dan produk saya itu dikategorikan resiko berat. Sebetulnya ini usaha kakak kandung saya yang dari tahun 2015, jadi usaha pendapatan lah. Ini Pak, sebetulnya adat istiadat ini dilakukan oleh orang pesisir yang seperti kami. Salah satunya udah ada tradisi songgot menyonggot namanya Pak. Songgot menyonggot, terus banyak hal segala acara dilakukan ini. Untuk produk ini membuatnya bahan bakunya banyak Pak. Oke. Banyak. Dia ada hampir 17 macam ini Pak. Ya. Pokoknya ini jadi sumber pendapatan kakak kandung saya lah dari 2015 sampai sekarang. Market pasarnya hanya antar kecamatan, belum sampai antar kabupaten dan antar provinsi. Sekian dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu pertanyaannya ada mereknya nggak? Mereknya ada Pak sebetulnya. Ada. Tapi lupa di free Pak. Mereknya Balai Mokar Pak. Balai Mokar. Kalau di waktu pendaftaran sudah disampaikan juga kemarin. Oke. Flyernya. Oke. Ya, Siap Pak. ya. Makasih Pak. Siapa sorry? Mulkan Hasanuddin Pak. Bukan. Iya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Akan beri aplaus. Selamat siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Afdal Nadi Matonda. Perkenalkan juga usaha saya di bidang social media branding dan wedding dokumentasi. Sekarang ini saya usaha kita berfokus di bidang promosi digital, yaitu sosial media. Biasanya ketemu dengan customer, kita selalu menawarkan melalui katalog ini. Kebetulan sebelumnya maaf, ini saya bawa katalog yang lama. Ada sebenarnya katalog yang baru, cuman lagi proses cetak juga. Nah, jadi isinya katalog ini kita itu isinya itu hasil-hasil dari karya kita gimana, terus ada juga price list kita, semuanya bisa kita lihat di sini. Dari situ sih kita melakukan penawaran ketika mau ketemu dengan customer. Selain itu juga selain kita di social media branding, kita juga bisa produksi foto katalog, foto fashion juga dan lainnya. Kita ada juga foto-foto UMKM dan juga produksi selain desain, aplikasi juga alhamdulillah ada, terus website dan juga produksi video kayak film dokumenter, film fiksi juga pernah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar, Pak. Nama brandnya tadi? Oh iya, Art Production. Oh iya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Satu nama brand. Iya. Nomor dua produknya. Iya. Ya. Baru bicara bagaimana cara handle brand. Oke, nggak apa-apa. Ya. Kan 3 hari toh. Iya. Ya, terima kasih. Makasih banyak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Darasution. Saya bergerak di bidang pria, yang lebih tepatnya itu kain batik. Nama brand Batik Mardia. Ini yang saya bawa ini kain batik yang udah dikombinasikan dengan ekoprint. Ini produk inovasi saya. Kalau apanya sih untuk di kain batik ini kita lebih mengangkat motif etnis yang ada di Kota Medan. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pemerhati lingkungan kurang menyukai, karena goalnya saya bagaimana produk saya bisa global keluar, karena saya juga masuk di komunitas biodegradable. Apa Pak? Biodegradable dapat terurai secara Ya, biologis, menggunakan bahan-bahan yang gampang terurai, yang mudah terurai. Nah, Biodegradable, ya. kadang nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi seperti itu.
bahan-bahan natural. Jadi karena target saya global dan saat ini kami memang belajar menjual produk lewat eBay, bukan eBay, maaf, Etsy ya Bu ya, mungkin ada beberapa teman yang mungkin yang sudah tahu Etsy. Kalau untuk global Etsy yang banyak di craft gitu ya Bu ya. Jadi itu membuat saya langsung pemimpin ya Pak ya. Saya berharap one day ke depannya jika memang kerajinan kami ini punya visi dan misi yang bagus kepada lingkungan, saya berharap suatu saat Dinas Pendidikan mau membuat seperti suatu tempat wisata pendidikan, tapi itu berbau crafting khusus untuk anak-anak Pak, dan khusus orang-orang yang stres. Maksudnya kan artinya biasanya crafting itu bisa mengolah stres. Banyak sekarang ya sekadar mengarahkan untuk mengerjakan crafting. Tapi saya sangat berharap dan sepertinya saya memang mengarah ke situ karena memang pada saat ini saya lebih banyak mengajar crafting. Bagaimana agar Dinas Pendidikan mau bekerja sama dengan saya untuk mengolah bahan-bahan natural, bukan limbah ya Pak ya, bahan-bahan natural menjadi craft. Itu saja. Terima kasih, didoakan ya. Dan kalau punya dana boleh percayakan ke saya.
Beri aplaus yang meriah untuk kita semuanya, sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya ada pantun sedikit tapi nyontek ya. Mohon dibantu cakepnya ya. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Baik, kita kembali lagi ke materi yang sama, tetap dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Yudi, kami persilakan. Beri aplaus yang meriah dong untuk Pak Yudi biar tetap semangat. Ya, membahas ini ya, tapi kita maju dulu. Sedikit lagi. Nah, kita coba latihan sedikit. Ini ada beberapa merek. Bisa bantu saya, misalnya ini Bata, ini merek apa? Satu, kualitasnya oke atau enggak? Oke, biasa yang beli anak sekolah atau apa? Sip ya. Nah, sekarang kita coba Rabani. Ya, yang beli usianya anak sekolah biasanya, yang anak-anak jarang, mahal atau murah, lumayan. Cara komunikasinya seperti apa? Bagus. Kalau suka lihat iklannya enggak ada ya? Oh, sampai di Bandung masih ada iklan. Eger, ada yang tahu Eger? Eger kalau pakai Eger berarti mahal ya. Terus kesannya personal ya. Kalau kita mau kasih Eger cukup keren nggak? Keren gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Personalnya seperti apa kalau yang pakai Eger? Hiking ya, terus outdoor, berpetualang, adventure, bebas gitu ya, berani gitu ya. Sophie Martin sekarang. Apa sih barangnya? Bisa ya. Oke. Ya, terakhir. Erigo tahu? Siapa brand ambassadornya? Ya, oke. Cara komunikasinya seperti apa? Ya. Wow, heboh. Ya, atau santai atau kalem jualannya? Oh, heboh, hard sell, gitu ya. Oke. Jadi kita next. Nah, ini yang terakhir ini. Ada 3 hal kalau kita lihat di layar. Proposisi nilai, hubungan dengan konsumen, dan ketiga itu kepribadian. Yang kita sudah pelajari itu yang proposisi nilai dan hubungan dengan konsumen. Hubungan dengan konsumen itu gaya bicaranya seperti apa, manggilnya bagaimana, kayak gitu ya. Proposisi nilai itu ya nilainya apa sih? Nilai dari produk itu apakah menjawab kebutuhan konsumen? Itu sudah semua. Nah, sekarang bagaimana caranya brand itu bisa menyampaikan? Kalau kayak tadi kan pertanyaannya, apakah ini nanti marketing mix ini kita berikan aja materinya semua ke publik, suruh baca nih STP saya seperti ini. Nih, ternyata nggak begitu, tetapi ada yang faktor kepribadian. Jadi harus punya identitas, harus punya sosok. Istilahnya brand itu harus punya sosok. Itulah yang kita mau pelajari. Kita mau menggunakan alat bantu namanya brand archetype. Brand archetype ini seperti susah ya, tapi sebetulnya enggak susah. Balik lagi, apa sih brand archetype? Kita tuh mau menggunakan alat bantu, ini alat bantu.
alat bantu untuk memformulasikan kepribadian dari brand Bapak Ibu. Kenapa kita perlu kepribadian? Karena kita perlu sesuatu atau sosok atau kepribadian untuk menyampaikan proposisi nilai, untuk menyampaikan kualitas-kualitas produk Bapak Ibu, dan juga untuk menjadi sosok yang berhubungan dengan konsumen. Nah, kita perlu namanya brand archetype. Saya ulang-ulang karena ini mungkin baru ya buat Bapak Ibu dan anak Zoom. Ini ada 12 bahasa Inggris kalau materi dari sana. Saya sudah coba buatkan dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Tapi saya sampaikan dulu bahasa Inggris karena ini banyak ya. Brand archetype itu jadi menunjukkan kepribadian orang itu banyak atau satu. Tapi satu orang itu kepribadiannya satu, paling banyak ya dua, bermuka dua atau apapun itu gitu. Tapi atau misalnya kan ada nih, kalau di rumah perilakunya gini tapi di luar rumah lain gitu. Kalau di rumah pendiam tapi di luar paling mentok-mentok sebegitu. Tapi kalau dari kepribadian orang-orang kan ada banyak, ada kalau dari psikologi itu katanya ada 16 sampai ada bukunya sih 16 kepribadian baca bukunya. Nah kalau di brand kita nggak 16, kita hanya 12. 12 itu apa aja? 12 itu saya sebut nomor 1 mulai dari sini, mulai dari jam 1 ini, innocent atau lugu atau polos. Kedua itu sage itu pinter atau bijak. Ketiga itu explorer itu kayak eagle gitu, explorer gitu ya, senang berpetualang. Outlaw itu yang berani melawan aturan, menantang aturan. Magician itu yang punya kekuatan super. Hero atau dia pemimpin, menang, petarung gitu ya, pahlawan. Berikutnya lover atau pecinta atau kekasih inti kayak gitu ya. Terus jester itu kayak lawak, kayak dagelan, kayak badut gitu, kayak suka lucu gitu. Lalu everyman itu orang umum aja biasa gitu, tapi dia selalu hadir. Ayah itu biasanya everyman, selalu ada, tapi nggak berusaha tampil, itu everyman. Lalu caregiver, pemerhati, senang memperhatikan, senang merawat gitu. Jadi yang kayak Ekoprint itu punya jiwa caregiver juga. Ruler yang senang mengatur. Google itu salah satunya ruler karena sudah diatur. Ini email gini caranya, ini sudah. Lalu kreator, inovasi. Ya, salah satunya ya Google bisa, tapi mungkin kayak Tesla, Elon Musk atau Boston Dynamics atau Brin misalnya di Indonesia, Rapi itu ya kayak gitu. Nah kalau misalnya dalam produk bagaimana? Ini contohnya yang sebelah kiri, yang kecil dulu ya, innocent kayak sabun Dove. Sage itu kan bijak, itu kayak BBC, ini kan kantor berita. Explorer ya ini North Face, sebetulnya seperti Eagle lah. Outlaw itu yang Harley Davidson, kalau udah naik itu kayaknya bodo amat sama aturan, kesannya begitu ya. Itu brand yang dibangun. Magician, Disney, anything can happen ya, imagining. Lalu hero kayak Nike ya, jadi pemenang, juara 1. Lover Godiva, ini merek apa ya? Coklat ya? Oh ya, terima kasih. Coklat. Itu terus Old Spice Jester. Saya nggak ingat juga. IKEA, nah jatuhnya everyman. UNICEF yang untuk
anak-anak ya, bos, namanya juga udah bos, ruler. Apple itu creator kan, menciptakan sesuatu yang orang lain tidak berani ciptakan. Saya sudah bantu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Innocent itu, saya duduk ya supaya Bapak Ibu tidak terhalang. Innocent itu lugu atau polos, itu karakter atau penilaian dari luar, bahwa nanti inginnya dinilai lugu. Nah, sifat yang dimiliki adalah selalu merasa aman, yang namanya juga lugu. Lalu sage, bahasa Inggrisnya bijak. Jadi brandnya itu ingin dinilai dari luar seperti orang yang bijak. Kenapa dia bisa dianggap bijak? Karena dia memiliki pengetahuan. Explorer itu penjelajah, maka sifat dasarnya bebas. Outlaw, penantang hukum atau pemberontak, itu sifatnya tidak mau diikat, merdeka. Lalu magician, pesulap, sifat dasarnya kemampuan melakukan apapun. Hero, pahlawan, pemenang, dia sifat dasarnya mahir. Kalau nggak mahir gimana bisa menang? Lover atau pecinta atau kekasih, sifatnya dekat, intim. Jester atau pelawak, lucu, guyon, itu sifat dasarnya memang senang dan riang. Everyman atau manusia biasa, sifatnya selalu hadir. Caregiver atau pengasuh, sifatnya senang melayani. Ruler atau pengatur, sifatnya senang mengelola atau mengatur. Creator atau pencipta itu sifatnya senang berinovasi. Nah, dari 12 ini bisa dikelompokkan. Yang 3 yang warna hijau ini itu kalau dianggap manusia itu dia sosok yang mencari surga atau rahasia dunia gitu. Kalau yang 3 yang warna kuning ini, apakah dia outlaw atau penantang atau pesulap atau pahlawan, dia tuh tujuan hidupnya seolah-olah itu dia pengen punya legacy, pengen punya kalau saya meninggal orang mengingat saya, ada sesuatu yang saya tinggalkan, ada warisan, ada bekasnya, ada jasanya. Maka dia berani menatang hukum, maka dia berusaha menjadi pemenang. Nah, yang 3 ini, pecinta, pelawak, manusia biasa, itu dia senang membangun hubungan dengan orang lain. Yang keempat, ada pengasuh, pengatur, pencipta. 3 ini dia senang membentuk struktur atau sistem. Iya, kalau saya itu masuknya di sini kelihatannya senang membentuk struktur. Saya senang melayani, mengatur, menciptai. Kira-kira begitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu perlu memilih di antara 12 itu kepribadian apa yang ingin dibangun untuk brandnya. Tapi sebelum itu kita latihan dulu. Nah, ini kita latihan ini. Tolak angin. Saya setel dulu video. Sido Muncul berhasil mengembangkan tolak angin bebas gula yang tidak mengandung madu tapi bahan aktif lainnya. Tolak angin bebas gula, baik untuk penderita masuk angin yang diabetes. Tolak angin bebas gula dari bahan herbal berkhasiat dan zat aktif royal jelly. Tolak angin dan tolak angin bebas gula, khasiat dan rasanya sama. Niat baik menghasilkan produk yang baik. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Oke, saya kembali lagi ke sini dulu. Oke, sudah lihat ya videonya? Dari antara kepribadian yang bisa dipilih, brand archetype yang bisa dipilih ini, mungkin bisa dilihat di materinya biar saya tidak bolak-balik. Ada yang mau mencoba menjawab cocoknya kepribadian yang mana untuk tolak angin ini? Kreator, bijak, hero, oh ya,
caregiver, ada lagi pencinta. Oh, jadi semua. Coba kita play lagi, dengarkan kata kuncinya, lihat videonya. Sido Muncul berhasil mengembangkan tolak angin bebas gula yang tidak mengandung madu tapi bahan aktif lainnya. Tolak angin bebas gula, baik untuk penderita masuk angin yang diabetes. Tolak angin bebas gula dari bahan herbal berkhasiat dan zat aktif Royal Jelly. Tolak angin dan tolak angin bebas gula, khasiat dan rasanya sama. Niat baik menghasilkan produk yang baik. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Bijak, salah satunya bijak. Orang pintar, udah begitu. Lalu yang ditampilkan ini siapa? Lihat, Profesor PhD Renal Kasih. Ya, jadi dia ingin membangun brandnya bahwa tolak angin itu pintar, bijak. Ya, itu nomor 1. Maksimum 3, tapi menurut saya 2. Yang kedua, yang kurang lebih menurut saya betul juga, Tidak mengandung madu tapi bahan aktif lainnya. Tolak angin bebas gula, baik untuk penderita masuk angin yang diabetes. baik untuk Tolak penderita angin masuk bebas angin gula dan dari bahan herbal diabetes. berkhasiat dan zat aktif Royal Jelly. Tolak angin dan tolak angin bebas gula, khasiat dan rasanya sama. Niat baik menghasilkan produk. Ya, orangnya juga ada beberapa beda banyak. Niat baik menghasilkan baik. Apa tadi katanya, untuk yang diabetes dan dia ingin menjadi brand yang memperhatikan. Ya, itu 2 itu yang lain bisa jadi betul karena kami berhasil mengembangkan. Apakah betul dia harus berinovasi terus? Tapi brandnya dia pasti, saya kalau kamu ada apa-apa, tolak angin. Kalau kamu pintar, tolak angin. Kami juga mengenal yang pintar. Kami dikerumuni dengan orang-orang yang pintar. Kami, ya kira-kira gitu ya. Oke, next. Ini Gojek ya. Oh, ada videonya ya. Mari kita lihat dulu videonya. Gojek. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Oke, ya, yang mau mencoba apa ininya? Outlaw. Outlaw itu berarti kan berani menantang aturan. Creator is okay. Apakah dia berusaha jadi pemenang? Caregiver oke. Ya oke lah. Oke. Kalau everyman gimana? Masuk tak? Ya agak-agak ya. Kalau saya lebih ke everyman, dia berusaha ada di mana aja. Di mana aja, kapan aja, untuk kebutuhan apa aja. Lebih ke betul. Itu betul.
Nah, itulah bedanya. Kalau Gojek itu kepribadiannya bisa dua gitu ya, pilih dua. Tadi tolak angin juga bisa pilih dua. Tapi nanti kita akan lihat. Tapi sebelum ke situ, ini dulu. Aqua. Coba dilihat. Cocoknya apa? Dilihat teksnya, kelihatan nggak? Kebaikan berawal dari sini. Saya bijak, pintar, innocent. Ayo dipikirin dulu. Kalau gambar ini apa? Gambar ini? Iya betul. Sebetulnya inovasinya dia tuh bagus sebetulnya ya. Tapi dia tidak menjual itu. Dia tidak menampilkan itu. Dia tidak menampilkan bahwa saya ini pintar loh, gitu ya. Enggak. Meskipun produknya dia pintar. Jadi itu tidak menjadi bagian dari kepribadiannya. Dia tidak mengkomunikasikan. Enggak explorer. Kebaikan berawal dari sini. Oke, innocent masih bisa. 100%. Lover lebih nggak bisa lagi. Yang lover itu biasanya merek Sutra itu. Terus udah gitu kayak coklat, silver queen atau apa tuh yang bagi-bagi itu. Terus itu kisah gitu kan. Terus udah gitu aksi dulu gitu ya. Nah, itu kepribadian seperti itu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau ini gitu. Ini lihat, ini orangnya beda atau sama? Beda. Jadi kalau menurut saya memang nggak ada jawabannya benar banget sih. Menurut saya ini dia ada gesternya sedikit. Dia tuh berusaha lucu sedikit. Nanti coba dilihat, nanti Bapak Ibu setelah dari sini coba lihat iklan-iklan Aqua. Kadang-kadang ada yang kayak lucu gitu ya, ada lucu nanti. Jadi mau gester, tapi dia nggak mau full gester. Jadi ini contoh yang kepribadiannya sangat besar. Kalau menurut saya dia tuh kalau kebaikan berawal dari sini, itu dia tuh sebetulnya kebaikan. Dia tuh berusaha memberikan yang baik gitu. Jadi lebih ke caregiver sebetulnya. Dia tuh berusaha kamu jangan minum yang lain. Nanti kalau gitu aku aja. Itu sebetulnya kalau yang saya tangkap seperti itu. Yuk kita lanjut dulu ya. Masih banyak contohnya. Nah ini mineral. Gimana? Mineral? Caregiver. Ini kalau yang ini menampilkan yang tadi innovatornya itu. Dari dulu Le Mineral itu inovasinya selalu dimajukan, bahwa dia tuh keras gitu ya, diisi angin, nggak lembek gitu kan, ada manis-manisnya gitu ya. Selain selalu kalau rasanya kayaknya kalau untuk air mineral pasti dia caregiver sih kalau yang ada iklannya ya. Kecuali yang nggak pakai iklan, yang penting air aja gitu, kayak air Alfa atau air Indomaret. Nah ini kan beda target pasarnya. Kalau yang ini dia
lebih ke lucu, lebih ke kelas ya cerita. Tapi kalau yang ini dia langsung ke manfaatnya. Tuh bisa. Jadi banyak ibu-ibu yang kesulitan itu kebantu gitu. Cerita ini yang sakit tuh kebantu gitu ya. Ini caregivernya lebih kelihatan. Sedangkan yang ini sebetulnya caregivernya malah jadi kurang kelihatan gitu ya. Oke, yuk lanjut. Oh, bentuknya beda. Yuk, lanjut lagi. Nah, gambarnya juga beda kalau di Instagram. Kalau yang ini ada masalah, kalau ini lebih lucu. Berbukalah dengan air yang 100% murni, bukan air wiper katanya. Nah ini Indomie apa? Brand archetype-nya, kepribadiannya Everyman. Ya tepat, Everyman. Ada yang lain enggak? Menurut saya nggak bisa yang lain. Dia Everyman saja. Pokoknya hadir di mana-mana. Maka itu tantangannya. Sama botol juga. Dia nggak jual apa-apa. Pokoknya ada. Ya, ini tiga slide terakhir. Ini 3 slide terakhir. Silakan di kertas yang sudah ada dipilih maksimum 2 dari brand archetype yang ada. Oke ya. Pendaki sejati tak akan pernah turun gunung sebelum ia mencapai puncaknya. Petarung tangguh akan merangkul badai dan menjadikannya sahabat. Penyelam ulung hanya akan muncul ke permukaan setelah mutiara laut berada dalam genggaman dan sebelum ia kehabisan nafasnya. Siapa petarung tangguh itu? Siapa pendaki sejati itu? Siapa penyelam ulung itu? Adalah kita semua yang ada di sini, Elang Beda. Oke, semangat ya. Masih berapa jam dengan kami, gitu kan? Karena memang tugas kami adalah menghadirkan lebih baik. Pas kita kasih hadiah film kedua sebelum masuk ke materi yang kedua. Ketika banyak penjahit akhirnya sukses dengan memproduksi dan menjual stola ini. Bagian kelima, cerita tentang rencana besar. Saat ini toko souvenir kami sudah ada. Walaupun baru buka, kami optimis produk Bolang Toba akan lebih meningkat penjualannya ke depannya. Bagian keenam, cerita peluang kolaborasi. Kami membuka peluang usaha souvenir dengan teman-teman yang turut memperkenalkan dan menjual stola produk kami ke masyarakat luas. Oke. Ya, Bolang Toba. Bolang Toba bukan misalnya. Sebenarnya ini terinspirasi dari liputan pertama saya. Oh, bolang. Cerita pelanggan ini. Berbagai cerita tentang proses pemotretan diutarakan pelanggan tentang rasa bahagia pada saat sesi pemotretan pribadi dan kepuasan setelah melihat hasil. 3. Cerita tim. Terkadang miskomunikasi terjadi di antara tim. Sesi kali ini saya akhiri. Untuk sesi kali ini ya, jadi untuk besok masih banyak lagi dan saya ingin besok ada output di akhir sesi saya sore, maka perhatikan sejak pagi sampai siang karena siang itu biasanya kita target teman-teman mulai produksi produk teaser ya gitu. Nanti ada contoh-contohnya saya kasih ya. Nanti saya kasih di grup dulu aja buat pemancing, nanti saya titipin ke Bu Tiar ya. Jadi output untuk sesi saya adalah teman-teman mampu bikin storytelling dan produk teaser berupa audiovisual, kerjasama aja nggak apa-apa ya, nggak harus sendiri kan
ya, dengan teman-teman yang udah jago di visual tapi mau sendiri juga mampu, monggo, bisa Canva, bisa pakai aplikasi lain atau ya yang bisa aja. Tapi saya ingin video itu bicara, bukan foto aja ya. Besok target saya video ya, audiovisual dan storytelling. Oke, demikian dari saya ya. Ingat teman-teman, produk adalah anak kita. Produk itulah yang bisa membuat kita terbang, jalan sekaligus menyelami kehidupan. Sayangilah anak-anak kita. Demikian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.